kita akan bahas materi itu ya, pemrograman ini, algoritma pemrograman dengan Python terkait variabel, tipe data dan operator. Nah, untuk variabel di sini, nah ini dia sudah kita tahu itu ya, di awal pertemuan sudah kita bahas. Dia adalah media penyimpanan data, nah yang nilainya dapat berubah selama proses eksekusi. Nah, di Python di sini ada beberapa aturan untuk variabel. Yang pertama, gitu ya, tidak perlu dideklarasikan tipe datanya, gitu ya, karena variabel nanti akan otomatis terdeklarasikan, gitu ya, tipe datanya ketika variabel tersebut diberi nilai. Artinya variabel tersebut harus diisi dulu, gitu ya, di awal. Jadi nanti kita tinggal menuliskan seperti ini, ada formatnya di bawah, nama variabelnya apa, isinya apa, seperti ini saja ya. Nah, selanjutnya nilai dapat berubah dalam program yang tadi sudah ya. Kemudian di sini tipe data secara otomatis dikenali oleh Python yang tadi. Jadi setelah kita membuat, misal ada variabel nama diisi dengan kutip 2 ujang, tutup lagi kutip 2, gitu ya. Nah, artinya nanti si nama ini yang isinya ujang, gitu ya, akan dikenali sebagai variabel string dan Python, gitu ya. Dan interpreter akan mengalokasikan memori sesuai dengan tipe data dan variabel yang dikenali, gitu. Nah, kemudian tadi kan nama tadi diisi ujang, sudah sudah dikenali sebagai variabel string si nama ini ya. Nah, ini bisa kita ubah tipenya di tengah-tengah program, gitu ya, dengan menggunakan fungsi khusus. Walaupun hal tersebut jarang dilakukan, bisa nanti diubah seperti itu. Nah, cara penulisannya hati-hati, case sensitif. Jadi nanti ada variabel nama, hurufnya kecil semua, dengan variabel nama yang hurufnya besar semua atau hurufnya campur-campur, besar kecil, itu semuanya tidak sama. Hati-hati, gitu ya. Kemudian penulisannya harus diawali dengan huruf atau underscore. Jadi boleh membuat variabel dengan namanya gini ya, underscore nama, nah, boleh seperti itu. Atau misalnya nama variabel nama saja, nah boleh juga seperti itu. Nah, yang selanjutnya yang terpenting, tidak boleh menggunakan disable di Python. Nah, sekarang kita coba, silakan dibuka shell-nya ya. Misal kita membuat sebuah variabel baru, namanya variabelku. Ketikkan di sini di shell variabelku, misal diisi dengan string Maiza seperti ini. Kan kita mau cek ya, benar tidak dikenali, gitu ya, tadi ya tipenya jadi string, kan ini Maiza string ya. Cek menggunakan ini fungsi type, tinggal pakai fungsi type saja, kemudian nama variabelnya apa sini ya, seperti itu. Nanti di shell keluar kelas str, artinya variabelku ini yang isinya Maiza ini tipenya string, seperti itu. Kemudian kita ubah, isi lagi, variabelku diisi jadi 123, isinya diubah jadi 123. Nah, nanti otomatis ketika kita ketikkan type variabelku yang ini, si variabelku ini dikenali sebagai variabel dengan tipe integer ya, seperti itu. Nah, selanjutnya pengaturan tampilan di Python. Ada print seperti ini saja, berarti ini pindah baris satu kali, gitu ya, pindah baris satu kali tanpa mencetak apa-apa. Kemudian yang ini ada argumen, print argumen atau variabel, gitu ya, and ininya spasi, artinya nanti dia mencetak argumen atau variabel ini tanpa enter, gitu ya, tapi di ujungnya diberi spasi saja. Kemudian di sini ada yang diberi /n, jadi nanti setelah mencetak diberi enter, 2 kali enternya, dari print yang ini dan yang ini juga 2 kali, dari perintah printnya, kemudian dari /n nya. Kemudian
Kemudian untuk yang slash t yang ini tab gitu ya, tab seperti tab kalian di Microsoft Word gitu ya, seperti itu. Nanti kita lihat. Nah di sini ada contoh. Nah, buka selnya lagi, buat file baru yang ini, bisa beri nama tampilan.py. Di sini ketikkan saja print hello, dibuat seperti ini ya, sampai dengan print x yang ini sampai bawah dibuat dulu. Nah baru kita pahami ya, jangan dulu diran, pahami dulu. Di sini print hello kemudian n yang tadi berarti dia akan mencetak hello tanpa enter, tapi ditambahkan spasi. Di sini ada print apa kabar n spasi, ini juga sama, tidak ada enter tapi jadi spasi. Yang print ganteng, yang ini dicetak string ganteng kemudian enter. Jadi seperti ini, halo spasi apa kabar spasi ganteng enter, pindah sini kan gitu ya, sini yang dikosong. Kemudian di sini ada print kutip 2 saja 2 kali, enter lagi sekali, berarti ke sini. Sekarang ada di sini, ini ada print a slash n, berarti artinya yang ini kan tadi a isinya selamat pagi string ya, berarti cetak selamat pagi, enter, beri enter lagi, beri selamat pagi sampai sini, enter ke sini, slash n ya, cetak lagi sekali di sini ya, sama dengan yang selamat siang dan selamat malam gitu ya. Kalau yang selamat siang ini 2 kali nih, selamat siang print b kan gitu ya, selamat siang segini, enter sekali, print slash n sini lagi ya, dari printnya sekali ke sini, dari slash n sekali ke sini, baru nanti print selamat malam ya, seperti itu. Kemudian yang tab yang ini, nah ini untuk tampilan ke bawah, pinggir gitu ya, secara horizontal. Di sini ada variabel x, y, z, nomor, nama, nim. Kemudian di sini print x, koma, slash t, berarti nanti setelah dicetak nomor diberi tab 1 kali, itu nomor tab 1 kali. Kemudian di sini y ya, y nama, kemudian di sini ada tab 2 kali, 1 2 sampai sini, itu kan ini jaraknya beda ya. Baru nanti terakhir dicetak nim seperti ini ya. Nah itu untuk pengaturan tampilan. Nah dicoba dibuat, ini tugasnya ya, untuk pengaturan tampilan dibuat yang ini, dibuat nanti dikumpulkan di form seperti biasa ya, dibuat seperti ini. Gunakan yang tadi tab ya, ini langsung saja, tidak ada input apa-apa, cetak saja semuanya, gunakan yang tadi ya. Nah selanjutnya tipe data. Nah tipe data boolean yang pertama, ini tipe boolean merupakan bagian dari kelas bool gitu ya. Yang boolean ini hanya true dan false saja ya, nilainya true dan false saja. Misal kita buat variabel di sini, contohnya variabel test, diisi true, t-nya harus besar, yang false juga f-nya harus besar, true seperti ini. Kemudian bool test, jadi dicetak true. Kemudian yang ini misalnya tesnya diisi false, bool test diisi false seperti ini ya, jadi hanya ada true dan false saja, itu kelas yang bool. Kemudian yang integer, nah ini tipe integer atau class in. Nah di sini ini tipe numerik primer di Python, dan ini panjangnya tidak dibatasi di Python 3.x ini ya. Sekarang kita pakai 3.7 ya. Ini panjang dari integer tidak dibatasi, tapi batasnya adalah dari sistem. Nah di sini tipe ini hanya mengenal bilangan bulat ya, seperti ini. Nah nilai ini bisa diekspresikan dengan bentuk biner menggunakan 0b
atau oktal menggunakan 0O, atau heksa menggunakan 0x ya. Boleh angka langsung, bisa ya angka desimal biasa, kemudian angka biner atau oktal atau desimal seperti ini. Nah, contoh ada variabel bilangan gitu ya, ini yang menggunakan basis 10 ya. Bilangan 125. Nah, berarti nanti bilangan isinya 125 variabel bilangan. Ini ada variabel binerku. Ini 0B10 akan 2. Kemudian ada ini apa namanya? Oktal, variabel oktal di sini 0 O 1 0, berarti 8. Kan gitu ya. Kemudian ada heksa di sini 10 heksa, itu kan 16. Seperti itu. Ya. Jadi boleh dituliskan seperti ini untuk integer. Nah, konversi. Nah, di sini lihat ada variabel asal ya, var asal isinya 456723, tipenya string. Ya, tipenya string ini ya. Tuh, tipenya string. Nah, mau kita ubah si var asal ini ke integer, tinggal gunakan ini fungsi int yang ini. Jadi misal ada variabel penampung yang baru namanya variabel nilai, tinggal gunakan fungsi int, kemudian nama variabelnya apa. Jadi nanti si nilai isinya 456723 tapi integer ini. Tuh, di type nilai integer, tapi yang var asal tetap tipenya string ya. Jadi untuk konversi tinggal gunakan ini saja. Nah, selanjutnya tipe data float. Nah, tipe ini hanya mengenal data bilangan real gitu ya, gabungan dari pecahan dan bulat. Pada Python, tipe ini adalah floating point tunggal dengan menggunakan representasi presisi tetap. Tingkat presisinya mirip dengan double pada Java atau C++. Nah, konstruktor float pada Python secara default akan mengembalikan nilai 0.0. Jadi ketika kita memberikan parameter terhadap konstruktor ini, maka konstruktor akan mencoba mengembalikan nilai dalam bentuk floating point, koma-komaan. Ya. Misal jika kita menuliskan float kemudian diisi dalam kurungnya diisi 2, maka akan menghasilkan 2.0 ya, menggunakan konstruktor float. Contoh. Di sini ada variabel nilai, kita isi nilainya 2, otomatis dia jadi integer ya. Kemudian di sini ada variabel baru. Ini shell ya, shell. Hati-hati yang ada simbol ini shell ya. Nilai float sama dengan float nilai. Jadi nanti ketika dicetak si nilai float ini 2.0. Nilai float 2.0. Seperti itu. Dan dikenali sebagai float. Ya. Selanjutnya tipe data string. Nah, di sini ada variabel nama Husna. Variabel nama diisi dengan string Husna. Otomatis nama ini dikenali sebagai variabel string. Sini. Kemudian kita mau mengubah tipe integer. Di sini ada variabel angka diisi 17, tipe integer. Kita mau ubah jadi string. Nah, tinggal gunakan konstruktor str yang ini. Ubah. Nah, ini ada variabel baru. Misal variabel apa saja bebas namanya. Sama dengan str dalam kurung angka. Si angka ini akan diubah menjadi string. Disimpan ke variabel ubah. Nah, ini ada kutipnya. Ya. Si ubah ini nanti dikenali sebagai
string, isinya ini. Seperti itu. Nah, untuk yang list, tuple, dan dictionary nanti akan kita bahas di akhir, gitu ya, di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tipe data yang ini. Selanjutnya operator. Nah, di sini untuk operator aritmatika ada operator yang sudah biasa kita temui, itu ya. Ada tambah, kurang, kali, bagi. Nah, ini yang mode. Nah, ini mode. Nanti yang dihasilkan adalah sisa operasi, gitu ya, antara operan kiri dengan operan kanan. Jadi jika ada X modulus Y atau X mod Y, nanti hasilnya adalah sisanya, sisa pembagian ini. Kalau yang ini, yang 2 kali yang ini, operator pembagian. Nah, di sini dimana hasilnya berupa bilangan bulat, angka di belakang koma tidak diambil. Yang ini hasilnya. Kalau yang ini tadi sisanya ini hasilnya, tapi angka di belakang koma tidak diambil. Kemudian ada bintang 2 kali atau eksponen di sini ya, atau pangkat seperti ini. Ada X bintang-bintang 2 kali, artinya X pangkat Y, seperti itu. Operator pembandingan. Nah, ini biasa digunakan di percabangan, gitu ya. Di if ya, kemudian di di perulangan while. Nah, itu sering digunakan. Contoh yang pertama ini lebih besar, ya, simbol lebih besar. Yang ini lebih kecil, yang ini sama dengan, yang ini tanda seru sama dengan, ini artinya tidak sama dengan. Yang ini lebih besar sama dengan, yang ini lebih kecil sama dengan. Nah, hasil dari ini itu ya, nanti hasilnya true dan false saja, boolean. Misal ada variabel A isinya 15, variabel B isinya 17. Nanti misal A lebih besar B. Nah, A nya kan 15, B nya 17. Tentu saja si A lebih kecil ya. Berarti nanti di sini ketika dituliskan A lebih besar B, hasilnya false gitu. Terus sampai bawah sini. Ya. Seperti itu. Nanti ini silahkan dicoba. Ini setiap ini nanti di pause saja ya di videonya, Anda coba di rumah. Operator yang selanjutnya, operator logika. Ada and, or, dan not. Ya. Contoh di sini. Variabel A isinya true, variabel B isinya false. C sama dengan A and B. Yang ini ya. Kemudian print A. Cetak A tadi isinya true. Print B isinya false. Yang ini cetak saja sebaris kosong. Kemudian yang ini print A and B. A and B yang ini ya. A di-n-kan dengan B. A di-n-kan dengan B. Hasilnya true dengan false, hasilnya false karena n ya. Kalau n mah kan dua-duanya harus true. Nah, kalau n dua-duanya harus true. Kalau or salah satu true, hasilnya true. Kalau not, kebalikan. Nah, contoh A or B yang ini. Ya, A or B. A-nya true, B-nya false. Diorkan, hasilnya true karena salah satunya true. Nih. Kemudian not A. Nah, berarti not true. Not true kan false ya. Nah, false. Not B. Nah, kebalikan dari false, kebalikan berarti true. Ini. Seperti itu. Itu operator logika. Ada and, or, dan not. And dua-duanya, jika dua-duanya true, nilai hasilnya true. Kalau or salah satunya true, hasilnya true. Kalau not, kebalikan. Kemudian yang selanjutnya operator bitwise. Nah, ini operator bitwise ini per bit ya, per bit. Jadi misal di sini ada ini simbol n.
bitwise AND, yang ini bitwise OR, hanya garis segini saja gitu ya. Kemudian ini bitwise NOT, yang ini. Kemudian yang ini XOR, yang ini geser bit ke kanan. Ini kan panahnya sini ya, artinya geser bit ke kanan. Kalau yang ini geser bit ke kiri. Contoh, ada A 15, B 13, C 0 isinya. Ada variabel ABC ya, sudah diisi semua. Nah, ini 15, heksanya seperti ini. Heksanya binernya seperti ini. Kemudian 13, binernya seperti ini. Ya. 1 2 4 8 kan gitu ya. 15 yang ini. Ini 1 4 8 13. Nah, seperti itu. Print nilai A kan gitu ya. Nih. Nilai A 15 atau ini. Ini udah dicetak di sini ya sampai 2 baris yang ini. Kemudian di sini ada C N B. Ingat, ini N-nya bukan operator logika yang ini, tapi operator bitwise. Jadi per bit dibandingkannya ya. Berarti yang ini 1111, yang 0001111 di N kan dengan 00001101. Hasilnya berapa? 13. 1 dengan 1 di N kan 1. 1 dengan 0, 0, 1 dengan 1, 1, 1 dengan 1, 1. Sisanya ini 0 semua. Ya 13 kan gitu ya. Ini hasilnya yang ini 13. Kemudian OR yang ini. A dan B-nya tidak berubah nilainya ya, karena ini disimpan ke variabel C. Yang dicetak C ini. Kemudian yang selanjutnya A OR B, 15 diorkan dengan 13. Tadi OR ya. Kalau salah satunya true, hasilnya pasti true. Ya, sekarang ini diorkan. Biner-biner yang ini ya. 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 hasilnya 1. Ini 0 semua. Berarti 15 kan gitu ya. Nih, 15. Seperti itu. Kemudian yang ini tadi XOR. Nah, XOR. Nah, di XOR kalau salah satu nilai yang dibandingkannya berbeda, nah hasilnya pasti 1. Artinya misalnya 01 dengan 10 atau dengan 01 atau 10 gitu ya, dibandingkan hasilnya pasti 1. Tapi kalau angka yang dibandingkannya sama, 00 atau 11, hasilnya 0. Itu di XOR. Seperti itu ya. Jadi ini ada C sama dengan A XOR B. Nah, berarti ini 1 1. Nah, karena sama 0. 1 0 beda ya, hasilnya pasti 1. Ini sama 0 semua. Jadi hasilnya 2. Yang ini 2. Kemudian yang ini C. Nah, ini dinotkan. Ya, sama dengan not A ya. C sama dengan not A. Yang ini dibalik nilainya ya, hasilnya min 16. Ini. Kemudian nilai A digeser 2 kali ke kiri. Yang ini operasi geser bit ke kiri ya. C sama dengan A geser bit 2 yang ini ya. Geser bit ke kiri 2. Berarti yang ini geser 2 kali semuanya ke sini. Jadi ini nanti nilainya 00 yang A, 00 11 11 00. Hasilnya 60. Digeser 2 kali ke sana, ke kiri. Kalau digeser ke kanan, berarti kan semuanya geser ke sini. Yang ini ya, geser ke kanan sini 2. Ini hilang, tinggal 1 1, ini 00, yang ini ya diisi 0. Jadi hasilnya 3. Ya, yang paling depannya diisi 0. Jadi hasilnya 3. Seperti itu. Ya, nanti silahkan dicoba. Ya. Kemudian ada operator penugasan.
ada sama dengan, ini memberikan nilai variabel ke sebelah kiri ya, seperti itu ya. Nah, mana ada plus sama dengan, nah contoh C plus sama dengan A, artinya C sama dengan C plus A ya. Jadi jumlah, kalau ada plus sama dengan, jumlahkan yang kiri dengan yang kanan, hasilnya simpan di kiri. Yang min sama dengan, sama ini juga, berarti yang ini C kurangkan dengan A, hasilnya simpan di C, sama. Yang kali sama dengan, sama. C kali sama dengan A, berarti C sama dengan C kali A. Bagi sama dengan, ya tetap seperti itu prinsipnya ya. Yang modulus sama juga, C modulus sama dengan A, berarti C sama dengan C modulus A. Ini yang pangkat ya, ini ya pangkat kan tadi ya, yang ini 2 kali, bintang-bintang 2 kali ya, bintang-bintang 2 kali yang ini sama dengan, nah berarti C yang ini asterik 2 kali sama dengan A, berarti sama dengan C sama dengan C pangkat A yang ini. Yang ini juga sama ya. Yang slash 2 kali sama dengan, berarti misalnya yang ini jadi C sama dengan C slash 2 kali A, artinya C dibagi A, tapi hasil di belakang komanya tidak diambil, diabaikan ya, seperti itu. Nah, kemudian ada operator identitas. Operator identitas ada is dan is not. Nah, di sini yang is bernilai true jika operan identik, merujuk ke objek yang sama, Kalau yang is not bernilai true jika operan tidak identik, tidak merujuk ke objek yang sama. Nah, di sini contoh ada variabel A dan B, dua-duanya diisi 7. A is B, hasilnya true 7. A is not B, hasilnya false. Ini lihat, merujuk ke objek yang sama. Kemudian ada kata belajar, kata 1, kata 2 isinya belajar-belajar, ini juga sama seperti yang di atas. Tapi ketika ada list seperti ini, daftar 1, daftar 2, 3,6,8, 3,6,8 yang ini. Daftar 1, daftar 2 ya. Nah, ini daftar 1 is daftar 2. Kan tadi di atas true ya. Nah, ini ya. Nah, ini hasilnya pasti false. Karena apa? Karena Python ini menempatkannya di lokasi memori yang berbeda. Untuk yang ini, yang list yang ini. Ya. Kalau di is not kan hasilnya true. Nah, daftar 1 tidak sama dengan daftar 2, iya, true kan gitu ya. Yang ini. Kemudian operator keanggotaan in dan not in. Nah, ini hasil akan yang in, hasil akan bernilai true jika nilai atau variabel ditemukan dalam sequence. Kalau yang not in bernilai true jika tidak ditemukan, ya variabelnya tidak ditemukan dalam sequence. Contoh ada tes di sini, Maija Husna Wicaksono. Nah, ini string ya, tes dikenali nanti sebagai string. Misal A in test, artinya apakah si A ada di variabel tes, jadi anggota variabel tes? Ada kan di sini ya. Nah, maka hasilnya true. Kemudian Husna in test, apakah ada Husna di variabel tes? Ada, hasilnya pasti true. Huruf R sekarang, ini kan karakter, ini string ya, boleh karakter boleh string, pakai in. R in test, tidak ada huruf R di sini, maka hasilnya false. Seperti itu. Ya. Itu operator di Python. Nanti silahkan dicoba. Ini masih di shell ya. Nah, untuk yang input dan output ini minggu depan. Ya, terima kasih.